Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa nabina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Alhamdulillah rabbil alamin, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana dengan nikmat dan karunia-Nya dalam berkumpul dalam sini dalam rutinan majelis setiap malam minggu. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita selalu mendapatkan syafaat beliau di dunia wal akhirah. Amin. Langsung saja sebelum kita memulai, mari kita berniat untuk i'tikaf. Nawaitu i'tikaf hadal majlis fi hadal masjid sunnatul ta'ala tabaraka Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya berlaku beriktikaf di dalam ini masjid karena Allah Ta'ala. Dan langsung saja kami persilakan kepada Guru Haji Rahman, kepada beliau dipersilakan. Sallu ala Nabi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ولا يموت حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه الأكرام خصوصا إلى روحه وشرف وتجديد وتسيس محمد بن القدير الحسن ياسر والشيخ مولانا محمد رشيد بن عبد الله الشيخ أشبه الأعضاء بن أبي إسماعيل الشيخ معشر العزيز زين العلم وصفه وشيش الله العلم ولله وطاعه زين الأطول الذي يزمه الشيخ محمد السليم الشيخ محمد الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم. زاد كل حمد كتب ويتبع ويتبع وتبع. قال المعلم رحمه الله ونفعنا به وعلومه. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Allah masih memberikan nikmat umur, kesehatan dan juga kesempatan kepada kita sehingga kita kumpulkan oleh Allah kembali di dalam masjid yang mulia ini dengan harapan kita diberikan keberkahan dalam hidup kita, ibadah kita, taat kepada Allah Subhanahu wa taala, iman kita, anak kita, cucu kita, zuriat keturunan kita, istri kita, keluarga kita dijaga dan dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita meninggal dunia Allah mewafatkan kita dalam
keadaan beriman husnul khatimah, mendapat syafaat daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Wa kana sallallahu alaihi wasallam fi muddati kafalati 'ammihi qani'an bima kasamahu Allah wa yassarahu Allah. Dan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di masa asuhan paman beliau yakni Abu Thalib. Nabi kita adalah orang yang qanaah, artinya merasa cukup apa yang ada diberikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi kita ketika berada di asuhan paman beliau itu, apapun yang diberikan oleh paman beliau, beliau selalu mensyukuri apa yang diberikan oleh paman beliau, karena itulah sudah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Yang disebut adalah qanaah, merasa cukup apa yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang paling qanaah di dunia ini ialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selalu merasa cukup apa yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada lebih apa yang ada di tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangankan dengan Nabi, sampai kepada anak beliau pun seperti itu. Mengutamakan kepada hamba yang memerlukannya, yakni orang fakir dan miskin, barulah keluarga beliau. Itu Rasulullah. Makanya pada suatu saat ketika hari raya Idul Fitri itu tiba, sebelum hari raya itu, di malam hari raya itu, Sayyidina Ali bin Abi Thalib termasuk istri beliau Siti Fatimah dan juga dua cucu Nabi, Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain, itu membawa kurma yang mereka miliki untuk dibagi-bagikan kepada orang-orang miskin, orang-orang yang fakir yang berada di Madinah di saat itu. Padahal mereka memerlukan itu. Mereka memerlukan kurma itu. Tapi mereka mendahulukan kepada umat Rasulullah yang perlu daripada beliau. Bahkan ketika selesai sudah dibagi, Sayyidina Ali yang memikulnya kurma tersebut, kemudian gandum, ada pembaras gandum zaman bahari, sama aja bang, itu yang kayak baras juga, cuman ya beda bang lah. Kalau yang gandum itu kadang mengandung gula, kalau yang nasi, nah itu manis, ya, banyak mengandung gulanya. Nah maka ketika hari raya,
selesai pulang daripada Idul Fitri, Rasulullah pulang ke rumah, cucu, anak, menantu pulang ke rumah sendiri juga. Mereka ramai makan. Apa yang mereka makan? Roti, kurma. Tapi kurmanya yang sudah berbubuk, lain kurma nang kurma ajwa lain loh. Maksudnya nang kurma ajwa itu nang bagus. Adi ini nang paling di bawah. Nah, ketika itu ada seorang sahabat lewat di hadapan rumah Siti Fatimah, melihat mereka makan senang gembira. Tapi ketika dia mendekat, makanan itu bukan harumnya enak, tapi baunya bau masam. Tahu bau masam? Apa bau masam? Bau pada nyaman ya. Akhirnya dia dekati. Ternyata yang dimakan anak, menantu dan cucu Rasulullah adalah adonan roti yang sudah masak. Yang lainnya yang bagus diberikan kepada orang fakir miskin. Tidak tega melihat anak, cucu, menantu makan dan keadaan sederhana di hari raya. Betuk musim baru betuk. Jadi ada sampai hati sahabat ini melihat, lalu mencucurkan air mata, lalu melapor dengan Nabi. Sampai di hadapan rumah Nabi, diketuk pintu. Kata Rasulullah, wahai sahabat, apa yang kau ingin laporkan kepadaku? Ini air mata sahabat ini terus keluar, sedih melihat anak cucunya Rasulullah hidupnya sederhana seperti ini. Nah, dimakan adonan roti yang sudah masak itu tadi. Tapi mereka makan itu gembira. Tapi bagaimana akhlaknya mereka mencontoh dengan Nabi Muhammad SAW. Sehingga sahabat ini tidak bisa berbicara lagi. Kenapa? Kebanyakan air mata yang keluar. Bergegas, ya Rasulullah, cepat datang kepada Fatimah. Rasulullah bingung juga apa maksudnya. Datang kepada Fatimah, masuk itu, assalamualaikum, waalaikumsalam, ramai makan. Terkejut Fatimah, tiba-tiba ayah dan tercintanya, yakni Nabi Muhammad, datang. Loh, bahasa kita, bahasa Banjarnya, kenapa abah tiba-tiba datang? Kada bapak dan Nabi ingin melihat keadaan. Ternyata dasar benar apa yang diceritakan oleh sahabat tadi, yang dimakan oleh mereka adalah adonan roti yang masam dari roti makan. Akhirnya apa? Menetes air mata Nabi SAW. Memohon kepada Allah, ya Allah, berikanlah keridhaan kepada anakku dan cucuku ya Allah Ta'ala. Berikanlah mereka surga ya Allah. Itu doa Nabi Muhammad SAW. Jannah ya Fatimah, surga ya Fatimah. Itu sambatan Nabi. Kan hidup sederhananya sampai kepada anak cucu Nabi. Nah, kalau kita dilajarilah seperti itu, merasa cukup apa yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Karena Rasulullah seperti itu. Rasulullah tidak menuntut banyak, tidak menuntut lebih, apa yang ada itulah sudah bagi Rasulullah. Nah, tapi itu kembali kepada apa yang ditakdirkan Allah kepada seseorang hamba. Ketika Allah mentakdirkan seorang hamba itu diberikan harta, itu jalan mereka, dan itu kalau bisa ditolak. Hendak berubah menjadi miskin, kada bisa. Sebagaimana Allah sampaikan di minggu terdahulu, Abdurrahman bin Auf sugih, kaya, anak miskin terawat. Karena takdirnya apa? Sugih. Ada orang yang miskin, anak berubah kaya, banyak harta, tapi sudah takdir Allah Ta'ala dia dalam keadaan miskin. Kenapa sebabnya? Ujar Allah, andai kata nanti kau berikan kekayaan harta, dia akan lupa kepada aku. Lebih baik ujar Allah, dia tetap dalam keadaan fakir dan miskin, tapi dia ingat kepada aku, ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka antara kaya dan miskin semuanya adalah baik. Nah, jadi kita nak hidup sederhana, nak hidup di bawah pada orang, jangan sakit hati. Ya, julun hari itu jangan memandang ke atas, jangan melihat orang yang lebih di atas daripada kita. Kenapa? Karena bisa bersyukur kita jadinya. Timbulnya kita sakit hati. Ya julun, bulu aja sakit. Mau melihat ke atas harus jauh. Kalau kisah tentang rumah tingkat 4 berulang hari-hari melihat nih, kayak ada karas kepala, sakit tuh jadinya. Nah, coba ke bawah dilihat. Alhamdulillah, rumah yang ada diberikan Allah Ta'ala. Biar hak seadanya. Alhamdulillah Allah memberi. Tetangga sebelah pun pada isi rumahnya. Nah, syukur terus ke bawah. Jadi punya memandang tadi ke situ tuh nah. Ada gak hidup di bahasanya itu nang merasa susah, sulit tuh ada. Sebenarnya nang merasa sulit, merasa susah itu tidak seorang memang. Tidak seorang. Tapi kalau orang itu punya ilmu agama, hidupnya tenang nantinya. Bahagia nantinya. Kenapa? Karena yang menjamin itu Allah Ta'ala. Kehendak kita dengan kehendak Allah itu ada sama. Kira. Kalau kehendak kita pun menyaman terus aman kawal bila ibad lahir itu isi rumah nang mewah berlapis emas menyawa itu kehendak kita. Ketika lahir kendaraan nang harga nang miliaran kehendak kita. Kan Allah Ta'ala begitu. Dan semua itu ada rahasianya, ada hikmahnya tersembunyi di dalam itu. Nah, oleh sebab itu ketika kita ditakdirkan oleh Allah sebagai orang yang hidup sederhana, alhamdulillah badan sehat. Kasihan aja bang tetangga kita, duit banyak, tapi nggak tahu badannya di rumah. Seminggu di rumah, masuk pulang rumah sakit, boleh 3 hari. Berbulik pulang ke rumah sakit. Nah, apa namanya? Hidupnya sederhana, badan sehat, daripada duit banyak keluar masuk rumah sakit. Apa namanya? Ayo bang, jawabannya bang. Tapi jawabannya ketiga ada, cuma 2 tadi pertanyaannya. Yang ketiga itu pasti deh, ulun kita tahu jawabannya. Tapi mau jawaban apa itu sebukul bang, ada apa nang sakit sih? Aku jadi sedikit kan, duit banyak badan sehat. Nah itu cocok kalau kita jualan. Nah, cuma ingat semua itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Alladzi khalaqal mauta wal hayat liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Kematian, kehidupan, semua adalah ujian dari Allah Ta'ala, termasuk kaya, termasuk miskin, termasuk orang yang jahil, orang yang berilmu, orang yang tinggi pangkat, rakyat biasa. Semua itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa yang paling baik amalnya? Karena yang menentukan itu bukan kayanya. Yang menentukan orang itu mulia bukan karena banyak jamaahnya, banyak pengikutnya. Bukan orang yang dipuja-puja, dipuji-puji. Nah, Allah sudah menjelaskan, inna akramakum indallahi atqakum. Nah, itu jelas sudah tahu. Jadi tergantung ketakwaan seseorang ini kepada Allah, ialah orang yang mulia. Biar hidupnya susah, hidupnya sulit, berisi rumah merek, ada apa? Itu kan jadi di apa ngarannya tuh, ditahani lawan kayu. Bilanya hujan, berpindah-pindah dalam rumah, berpindah-pindah kenapa? Bocor, karena mengganti duit kerana misal. Tapi orang yang taat kepada Allah Ta'ala, dia akan mendapatkan kemuliaan di akhir. Yang menjalankan takwa, intisalu awamirillah wa jinabun nawahi, ini yang dilaksanakannya, maka orang tersebut menjadi orang yang muttaqi. Nah, jadi kita berusaha nang sugi kayak apa menjadi orang yang takwa, yang susah bagaimana menjadi orang yang takwa, yang jahil bagaimana menjadi orang yang takwa, nang alim bagaimana suruh menjadi yang takwa. Semua itu ada jalannya masing-masing. Jadi tinggal kita bagaimana aku ini supaya mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan menggaduhi orang, tapi gaduhilah diri sendiri. Nang kayak apa supaya selamat di dunia, selamat di alam kubur, selamat di akhirat di padang mahsyar, dan Allah menyelamatkan melewati jembatan Shiratal Mustaqim, yadkhulul jannata bighairi hisab. Nah, itu tuh yang kita jalankan dalam hidup kita ini. Ikhlas dan redha, apa yang sudah ditentukan Allah kepada kita, dan itu sudah masing-masing takarannya sudah jelas. Wa yassarahu lahu, dan Allah memudahkannya kepada Nabi, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itulah perjalanan Nabi kita di waktu kecil, masih di dalam asuhan paman beliau Abu Thalib. Ad-darsu sadisu, kemudian pelajaran yang ke-6, ra'duhul ghanama wa safratuhul ula ila Syam. Kana sallallahu alaihi wasallam fi sigharihi, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam pada masa kecilnya. Masa kecil artinya belum balik. Rasulullah yar'al ghanama, Rasulullah menggembala kambing. Tahu ya kambing tu? Kambing. Tapi pun di Arab kan kebanyakannya juga domba, ya, domba. Nah, makanya haram hukumnya tu ma'adu kambing, diadu. Kalau diadu, dia apa namanya tu? Membantu kepalanya tu. Nah, itu hukumnya haram tu. Sama aja juga menyawak ayam sama. Apalagi bertambah lawan titis, lawan titis. Bertaruhan jelas, tambahnya tak. Karena di akhirat dibalik tak kayak tujuan. Siapa nak mengadu binatang,
di akhirat kita diadu oleh Allah Ta'ala sampai pecah kepalanya dua, kemudian darahnya berhamburan, la yaftu, jadi malaikat Jibril alaihissalam kada berhenti, terus menerus dibulikakan pulang bahasa baik kepalanya, dihantuk pulang. Kuciak-kuciaknya, oh kuciak-kuciak, apa bahasanya? Teriak kesakitan. Binatang dunia ada bau pandir, bau pandir jangan awalnya. Jangan bisa bau pandir Pak. Dasar melapor dunia. Jangan diadu ya. Di akhirat maka itu kita orang nama adu. Dan itu sudah dilihat oleh Nabi ketika Isra dan Mi'raj. Diadu. Hancur kepalanya. Alhamdulillah min dzalik. Jangan sampai dari itu. Jadi kehidupan sederhana Rasulullah di waktu kecil itu, beliau mengembala kambing. Punya siapa? Li'ahli Makkah, bagi orang-orang yang ada di Makkah. Karena di saat itu Nabi masih kecil, belum ke Madinah lagi. Ke Madinah itu kan sudah menjadi Nabi dan Rasul. Hijrahnya ini masih kecil, berada di Makkah. Lagi halus itu bahasa kita, mengambil upah. Bahasa Banjarnya mengambil upah, diupahi untuk apa? Untuk mendapatkan upahan duit dengan mengembala kambing tadi. Biujratin, dengan upah, yaitu minha, kehidupan Nabi kita. Supaya berjalan kehidupan Nabi ini tadi, karena Nabi kita tadi tinggal di harta. Duit kali ditinggali oleh abah, nanti Pak, fakir miskin Nabi kita. Nah jadi supaya menutupi, untuk meringankan daripada paman beliau, yakni Abu Thalib, maka dengan mengembalakan kambing. Kekanakan Wahidi ya jarang-jarang namanya itu. Iyalah, tahu ini minta duit jualan abah. Bila kan diberi dari tukaran motor, bandingnya abahnya. Kekanakan Wahidi. Belajar Rasulullah lagi halus sudah mandiri Nabi kita. Jadi akal sempurna Rasulullah bahasa kita. Kecil tapi pemikiran Tuhan bahasa kita. Itulah didikan Allah Ta'ala lawan Nabi, supaya jangan bergantung kepada yang lain selain Allah Ta'ala. Lagi harus. Jadi kita bisa membayangkan Rasulullah lagi halus tenang mengambil kami. Pian bayangkan dalam hati itu, dalam pikiran pian itu kayak Rasulullah. Ada gurih dibayangkan di rumah, susahnya Rasulullah lagi halus. Walamma balagha tasi'ata, dan manakala telah sampai 9 tahun min umrihi, daripada umurnya Rasulullah, safara ila Syami, melakukan perjalanan dia Rasulullah ke negeri Syam, ma'ammihi, bersama pamannya Abil Talib bitijaratin, berdagang. Jadi Nabi kita itu berdagang. Nah sehingga pekerjaan yang paling disukai oleh Nabi adalah berdagang. Makanya orang Banjar itu yang banyak berdagang. Orang Bugis berdagang juga. Orang Bugis itu berdagang emas. Ya Allah. Ya memang ada jiwanya memang di situ. Ini berdagang itu memang itu paling utama pekerjaan. Nah kedua, pertanian, bertani. Bila dia bertani itu ada menukar makanan pokok kan lagi
Jelas. Nukar baras, aduh menukar lagi, kenapa? Sudah, kan makanya maunya zaman kita dahulu kan, apalagi zaman biar lah, zaman ulun tahun 90-an itu aja, baras ini jarang menukar dan harganya pun murah. 25 kilo harganya 25.000, berarti 1.000 sekilonya. Itu orang ulun jalan, memang dahulu. Tapi ujar abah lah, bilanya hendak banyak samu sekolah, begawi seorang mana itu. Apa berarti bersama sekolah ya? Sekolah SD membaharilah. Jadi 50 rupiah duduk di sini, 100 rupiah. Itu pun kalau ada. Punya ada tuh. Sampai ulun sekolah di pondok di Wadah Guru Junaidi itu. Jadi ulun sekolah di Mamangki ada suah, sekolah Darussalam ada suah. Cuma sekolahnya di Harapan Baru itu aja, mulai tahun 97. Itu tetap dengan Guru Ismail itu sama itu kawanan dari bukannya kapal mangki belum pada kawan. Kenapa? Yang pipisnya ada dari orang tua. Pipisnya ada mau bersih badannya ya sudah. Jadi waktu untuk di situ ya dibagi sebulan itu 2.500. Itu pun kalau ada kan itu. Cuman ngaran tekad nang uangnya tadi dia bertahan di situ. Nah, bertahan juga. SD aja kada lulus. Cuman yang anehnya sepentingnya orang percaya disuruh mengajar di madrasah ibtidaiyah. Pak Siano, Pak Juraid Isagewa, nanti kang yang berapa? 17 masih itu jururan mengajar tuh. Tahun 2000 berapa ya? Bila ada 2001, 2002 kan. Jadi ulun pada misi ijazah SD aja kada tamat. Kenapa jadi kada tamat ya? Orang ujian, ulun langsung masuk pondok. Umur 15 tahun masuk di pondok. Jadi ijazah SD itu ada berisi. Mau ini ada apa? Jadi ujar sidin, aku aja sidin di waktu itu dia ikam ada berisi ijazah apa aja sih? Tapi ikam ilmunya ada untuk pelajari di madrasah itu Quran hadis. Kamu sudah belajar aja sih. Fikihnya kamu sudah belajar. Sejarah, tarikh, kamu sudah belajar aja sih. Tolong kamu belajar aja sih. Gitu. Beliau masih ada. Itu pertama tuh mengajar sampai 5 tahun mengajar di madrasah ibtidaiyah. Disuruh pulang mengajar di madrasah sanawiyah. Kada ijazah tuh. Nah, cuma orang kalapahan apa? Ya kalapahan kena ngajar di pondok. Nah, jadi ulun fokus sebuting aja. Karena ulun itu basicnya memang di pondok dari awal dan juga membantu keguruan. Nah, jadi ulun lepas lah di madrasah ibtidaiyah, madrasah sanawiyah fokus hanya di pondok aja. Itu pun sidin yang menentukan jika mengajar ini. Bukan ulun yang menghendaki ya. Jadi selama ulun beberapa bulan bahkan sampai 1 tahun nang ulun melajarakan tetap malah jadi ngaji ya. Kada ada kisah melajari nang usarok tu ada apalagi melajari kitab tu ada. Nah, hanya ditunjuk sini, kamlah pegang ini di sini. Hanya sampai ini. Bisa kasih itu adalah ini berdagang adalah bisa bertani pemula susah. Jadi berdagang itu yang disukai oleh Rasulullah SAW. Lalu diajak tadi oleh Abu Talib.
Lalu dalam hadis Nabi, orang yang berdagang itu modalnya harus jujur. Sayyidina Abu Bakar mengatakan apa banyak untungnya ya berdagang karena jujur. Sebelum sidin itu bertauhid kepada Allah, mengenal lawan Nabi Muhammad, sifat jujur Sayyidina Abu Bakar itu sudah ada berdahulu lawan sidin. Makanya bila sidin berdagang pula habis jualan sidin. Itu Sayyidina Abu Bakar. Bila sudah kenal lawan Nabi, masuk Islam, ya bertambah kejujuran sidin. Nah, lalu di dalam hadis Nabi, pedagang yang jujur itu surga balasannya, pedagang yang culas jauh lah. Culas di mana? Culas di timbangannya, culas di takarannya. Timbang sekilo ni je. Bila ditimbang di rumah 8 on jauh lah. Jangan sampai sekitar lah. Sekalinya paku ulin 5 biji bergantung di bawah dulu. Nah, ini mencurangi ngarannya. Orang yang menipu pedagang seperti itu ujar Nabi, neraka badannya. Wah, kayak apa guru dia? Apa guru ini pedagang? Lalu kita mengisahkan orang aja. Itu hadis Nabi di dalam kitab Mukhtarul Ahaditsin Nabawiyah. Makanya ada penjual kurma di zaman Nabi. Jadi bertumpuk kurmanya. Lalu dimasukkan Nabi tangan ke bawah. Sekalinya rupanya karena didikan baju hujan lalu basah di bawah. Nangan penjual ikan dia nampatin payung. Jadi hujan Nabi itu harus dipisah. Nang basah itu dengan nang kering, jangan digabung jadi satu aja Nabi, jangan. Kan ayo itu Nabi kita. Jika lo boleh Nabi, tumpukan kurma atau basah di dalam. Hati-hati ya kita ya. Kalau memangnya ada cacatnya, ada cacatnya, makanya zaman Sayyidina Umar itu kan bila orang ada paham masalah berjual beli karena dibayarkan sidin berjualan. Sayyidina Umar. Kenapa? Karena menjadi kebinasaan lawan orang tersebut kira, baik di dunia atau di akhirat. Jadi kalau memang ada cacatnya dipadahkan. Nena harganya tak murah, kenapa? Ada pecah sedikit. Nah ini tamarang sedikit, kenapa? Mulus. Nah itu. Nah kalau ini kan tak ada orang. Nah ada baik, padahal baik juga. Pokoknya kita ada cacat nih, bagus semua nih je. Apalagi kurang modelnya apa ngarannya ini supaya lekas payu, ya ngarannya kita. Supaya penukarnya nih menarik kan? Apa ngarannya itu? Nah, promosi lah. Mempromosikan deh. Pokoknya bila dia nukar ini, pokoknya aman aja dia. Bagus ini. Ujarnya. Sekalinya ada cacatnya juga. Nah, berakibat kan itu berdosa orangnya. Ya paling nggak dia harus paham dan mengerti dalam masalah tijarah gitu loh, jual beli. Dan bagi si pembeli pertama itu baru putus lagi, maka si penjual kada boleh mengambil pembeli yang kedua. Kada boleh tak? Jadi pembeli yang pertama harus putus dulu, hendak ada, bilanya ada, boleh menyerahkan ke yang lain. Tapi kalau jadi iming-imingin nang saikong, yang ini ada, sini berapa tadi dia?
30 ulun aja dah, 40, 80 aja. Hujan yang menjual oke. Ulun ada jadi jualan dia aja, lawan sidin aja. Kenapa? Jadi jual lawan sidin. Tak banyak untungnya. Nah, ini tidak boleh kan? Haram hukumnya. Namun dianggap kita biasa. Padahal membawa dosa. Kenapa? Dengan orang yang pertama ini belum putus lagi. Belum putus, jadi ujung-ujung putus dulu hanya. Nah kadang-kadang terjadi, kadang-kadang tuh terjadi seperti itu. Ya karena banyak dari panjang dan panjang lebar mengenai. Nah, jadi Nabi kita dibawa umur 9 tahun, musafir ke negeri Syam. Sekarang itu namanya Syria, daerah Syria. Tahu lah ya? Soal sana lah. Ada soal juga, sama ulun gitu, ada soal juga. Makanya udah takut. Di negeri Syam, Syria. Di situ Nabi kita dibawa lagi harus 9 tahun. Kelas berapa SD ya? Kelas 4 lah. Kelas 4 atau kelas 3 atau? Kelas 3 ada. Umur 9 tahun, Allah SWT dibawa. Walamma qaruba min Busra, dan manakala hampir, artinya dekat daripada daerah Busra namanya. Busra ini lain, Basrah Irak lain, di kampung Busra. Ra'ahu rahibu Bahira, melihat kepada Nabi yang masih kecil, umur 9 tahun itu oleh rahib Bahira, lain Bahira kita. Bahira kita tengkeng juga ya. Ini Bahira, rahib itu kita pendeta, orang yang pengamal Taurat. Sidin tahu kenapa, sudah ada ciri-cirinya memang. Fa'akhbara anhu, maka rahib Bahira ini tadi menyampaikan berita ke pamannya tadi, yakni Abu Thalib, bi annahu sayakunu akhirul anbiya. Sampai saja dipadahkan oleh Sidin bahwa Nabi Muhammad dan si anak kecil ini adalah Nabi akhir zaman, Nabi yang terakhir. Makanya disampaikan oleh Sidin. Kita sambung ulang begitu sampai Isa sudah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan ilmu yang manfaat kepada kita untuk keselamatan dunia dan akhirat. Berkat kita duduk di majelis ilmu, Allah berikan keberkahan ilmu itu kepada anak cucu kita menjadi orang-orang yang alim dan saleh, taat kepada Allah dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan husnul khatimah kita sekeluargaan mendapat syafaat daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Allah karim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi ajma'in. Waghfir lana ya Allah dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbayana wa lijami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. اللهم افتح لنا يا الله فتوح العارفين واجعلنا من الراشدين واجعلنا يا الله من المتبعين الصالحين. اللهم فقهنا في الدين برحمتك يا ارحم الراحمين. ربنا هب لنا من ازواجنا واولادنا وذريتنا قرة اعين واجعلنا يا الله للمتقين اماما. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم إنه ومنكم تقبل يا كريم. Tuhan minta Allah segala hilangnya dunia dan akhirat. Wa'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, itulah tadi pengajian kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan kita bisa istiqomah dalam setiap pengajiannya, dan marilah kita tutup dengan membaca doa kafaratul majelis.
سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى كل صحابة رسول الله أجمعين. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة.